warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati dengan NIM 24010850005 dari kelas Biologi Sains A, Prodi Biologi Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, Pancasila tidak banyak dibahas lagi. Pancasila mulai dikenal kembali setelah diterbitkannya buku bertajuk Lahirnya Pancasila. Bung Karno menggembleng semangat dasar negara. Isi buku tersebut membahas tentang isi pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi, yakni dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadi Konstitusi RIS. Bagian muka 5 Konstitusi RIS tahun 1945 memuat dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Rumusan tersebut tidak sama dengan rumusan yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1960 terjadi perubahan bentuk negara, yakni dari negara RIS menjadi negara kesatuan. Terjadinya perubahan bentuk negara terjadi pemberlakuan perubahan konstitusi baru, yakni Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Bagian muka 5 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 memuat rumusan dasar negara, yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial. Rumusan dasar negara ini sama dengan rumusan yang terdapat pada rumusan muka 5 Konstitusi RIS tahun 1949. Pada tanggal 5 Juni tahun 1959 terjadi Dekret Presiden yang membahas tentang pemberlakuannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar mengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar ini dikenal luas sebagai nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5 prinsip dasar negara kembali pada semula yang tertuang di pembukaan negara tahun 1945. Terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar mengakibatkan terjadinya perubahan rumusan dasar negara, meskipun tidak mengubah isinya secara mendasar. Ketiga, Undang-Undang Dasar tersebut tidak menyebutkan nama atau istilah Pancasila sebagai
Negara tahun 1950 sampai 1959. Konstituen adalah lembaga negara yang dibentuk bertujuan menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa-masa sidang konstituen, Pancasila diperdebatkan keberadaannya oleh para anggota sidang lainnya. Apakah akan tetap menjadi dasar negara Indonesia ataukah akan dilakukan pergantian dasar negara Indonesia? Periode ini ditandai dengan memuncak dan meluasnya konflik ideologi. Dan pada akhirnya, konstituen dianggap tidak mampu merumuskan undang-undang dasar baru menghadapi krisis dan kemacetan yang terjadi. Dan dengan dukungan partai politik, kaum intelektual, dan Angkatan Darat, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi tentang pembubaran konstituen dan memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembentukan MPRS. Itulah tadi penjelasan saya mengenai dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan.